Bayangkan setiap transaksi yang kamu lakukan, beli kopi, bayar listrik, bahkan top up e-wallet, itu punya satu kode rahasia yang bisa melacak kemana uang itu pergi. Menyeramkan atau justru menyelamatkan? Inilah yang disebut Payment ID. Banyak orang bilang ini alat buat mata-mata transaksi kita, tapi apakah benar? Atau ada cerita lain yang nggak kamu dengar di berita? Yuk kita bahas. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Konten ini bukan konten endorse. Sejujurnya aku penasaran dengan gebrakan baru dari Bank Indonesia, terlebih di sistem pembayaran yang namanya Payment ID. Ketika saya mengisi acara bersama Bank Indonesia, saya tanya ke salah satu narasumber dari Bank Indonesia. Saya tanya, apa benar Payment ID itu untuk memata-matai nih aktivitas keuangan kita? Dan katanya ada isu terkoneksi nih dengan pajak kita, Cortex. Jawabannya, bukan Mas Melvin. Beda fungsinya. Payment ID itu beda nggak kayak gitu. Nah, kemudian saya penasaran kan, saya baca lagi nih lebih dalam lagi tentang referensinya. Dan ini dia rangkuman saya. Saya bagi menjadi 3 bagian. Satu, apa itu Payment ID? Kedua, kenapa belum diluncurkan di 17 Agustus 2025? Dan yang ketiga, manfaat utama Payment ID itu untuk kita, masyarakat Indonesia itu apa sih? Yuk kita mulai bahas. Jadi, Payment ID ini adalah sistem identifikasi unik. Sebuah kode yang di-generate berdasarkan nomor induk kependudukan atau NIK. Kalau sistem ini benar-benar jalan, bakal ada yang senang, tapi juga ada yang panik. Kenapa? Gini, sebagai informasi, kalau kita transfer dari bank BCA, katakanlah ke Bank Mandiri, itu akan ada kode transaksi. Kamu bisa lihat semacam kayak nomor referensi. Coba kamu cek deh transaksi kamu. Ya, kemanapun pasti ada nomor referensi. Contoh nih ya, ada case nih. Ada orang yang menjadi korban investasi bodong di Telegram. Si korban disuruh transfer ke Bank A. Kemudian uang itu langsung dipindah lagi sama si yang punya account. Pindah ke Bank B. Bank B pindah ke Bank C. Bank C pindah ke Bank D. Bank D ke Bank E. Terus sampai Bank C. 10 bank itu punya nomor referensi yang berbeda. Gimana cara tracing uangnya kita? Ini siapa? Ini siapa dalangnya? Uangnya di mana gitu? Tapi coba, kalau ada satu kode yang sama, kita bisa langsung trace, uang itu larinya kemana aja. Wah, bisa ketahuan kan? Oh, ternyata ini lokasi rekening utamanya. Orang ini penipunya. Keren kan? Makanya kasih like-nya dulu dong. Nah, menurut saya, itu salah satu fungsi dari Payment ID. Masih ada fungsi lainnya, tapi kita bahas di bagian akhir ya. Udah kebayang kan sistem Payment ID? Jadi sistem Payment ID ini dikembangkan dalam kerangka Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2025-2030 oleh Bank Indonesia. Nah, menurut referensi yang saya baca, Payment ID ini terdiri dari 9 karakter kombinasi antara huruf dan angka dan berfungsi sebagai identitas tunggal yang menghubungkan semua aktivitas keuangan seseorang. Jadi kalau tadi dari Bank A ke Bank B ke Bank C ke Bank D sampai ke Bank C gitu ya, kita tuh bisa tahu, oh ini nih mau dilempar ke dompet digital kayak, mau dilempar ke transaksi online lain kayak, atau mau dilempar ke pinjol kayak, itu masih nyambung gitu ketahuan. Oh ini orangnya yang nipu. Nah, gampang kan? Berdasarkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia BSPI 2030, pemanfaatan Payment ID ini setidaknya mencakup 3 fungsi. Yang pertama itu fungsi kunci identifikasi pelaku sistem pembayaran. Kedua, sebagai kunci otentifikasi data transaksi. Dan yang ketiga sebagai kunci unik dalam proses agregasi antara profil individu dengan data transaksional. Nah, menurut sumber dari bisnis.com, BI menekankan bahwa Payment ID ini bukan alat memata-matai individu. Data hanya digunakan untuk analisis kebijakan publik, bukan pemeriksaan transaksi personal. Oke, jadi transaksi personal kamu aman, privacy. Pertanyaannya, kalau memang secanggih itu, kenapa kok dibatalkan peluncurannya di hari kemerdekaan kita di tahun 2025? Nah, ini kita bahas. Chapter 2. Awalnya, BI mau luncurin Payment ID pas HUT RI ke-80 di 17 Agustus 2025 sebagai uji coba awal. Tapi di menit-menit terakhir diumumkan kalau ini masih tahap sandbox, alias uji coba yang terbatas. Fokusnya di penyaluran bansos non-tunai di kota Banyuwangi di September 2025 nanti. Kenapa ditunda? Salah satunya karena ada kekhawatiran publik.
Payment ID ini katanya bisa ngintip semua transaksi, dari e-wallet, rekening, sampai pinjol. Nah, BI tegaskan bahwa ini hoax, ya, bohong. Data hanya bisa diakses kalau pemiliknya setuju. Kita sebagai pemiliknya harus setuju dulu. Karena itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kita. Ini videonya nih dari Republika Online. Belum ya, jadi jangan sampai nanti ditutup. Masih uji coba. Masih uji coba. Kalau udah nggak implementasi, masa terus kita ngumumin kan nggak mungkin lah. Masa nggak percaya. Mohon. Nggak ada tuh Pak yang pegawai BI memantau transaksi itu nggak ada ya Pak? Nggak mungkin, tidak mungkin. Kita nggak mau masuk ke ruang private tanpa konsen yang kemudian kembali lagi bukan untuk individu penggunaannya, itu nggak mungkin. Menurut saya terlalu berlebihan dan nggak ada best practice seperti itu. Nggak ada. Apakah kamu setuju dengan penerapan Payment ID? Silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Menurut pemahaman saya, peluncuran Payment ID di 17 Agustus 2025 masih ditunda karena Payment ID masih dalam fase uji coba. Menurut saya, BI lebih berhati-hati, lebih prudent. Lebih baik rilisnya nanti bertahap daripada terburu-buru dan malah bikin panik publik. Nah, kalau Payment ID benar-benar bisa melacak aliran uang, kira-kira siapa yang paling diuntungkan? Nah, kita bahas. Menurut saya ada beberapa manfaat penting, ya manfaatnya banyak, tapi ini yang penting dari Payment ID. 1. Inklusi keuangan UMKM. Banyak UMKM di Indonesia itu nggak bisa dapat pinjaman dari perbankan. Karena apa? Nggak punya catatan keuangan yang rapi. Tapi dengan adanya Payment ID, data transaksi mereka itu bisa terekam rapi. Jadi bank kalau mau ngasih pinjaman, lihat track recordnya itu lebih gampang untuk menilai. Itu akan mempermudah para UMKM. Kedua, efisiensi dan pencegahan fraud. BI juga bisa mendeteksi penipuan sejak awal, termasuk memastikan bansosnya itu sampai ke orang yang benar-benar butuh nggak. Dan kalau ada yang pakai uang bansos buat judi online, itu bisa ketahuan. Jadi ke depan, penyaluran bansos ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan aja. Ya. Dan satu lagi nih buatku yang paling ngeselin. Penerima bansos pakai uang bantuan sosial untuk judi online. Itu nyebelin banget, tau nggak? Kenapa? Bansos itu kan ujung-ujungnya dari duit pajaknya kita, ya kan? Bukannya dipakai buat membangun, buat bantuan sosial. Bantuan sosialnya dipakai buat judi online. Gila. Semoga dengan adanya Payment ID, penyaluran bansos itu bisa lebih tepat sasaran dan lebih tepat guna. Membantu boleh, tapi kalau memang digunakan untuk membantu, bukan untuk judi online. Oke? Dan manfaat berikutnya, ini yang ketiga, kebijakan publik yang lebih terarah dengan data agregat. BI itu jadi bisa bikin kebijakan ekonomi yang memang lebih presisi, melindungi sektor-sektor yang rentan, dan memberikan stimulus-stimulus keuangan yang benar-benar pas. So, pesan saya, kita sebagai masyarakat perlu mempelajari lebih dahulu kebijakan baru, seperti kayak Payment ID, dan nggak perlu ketakutan atau bahkan termakan kabar hoax. Kode sebar-sebar di WhatsApp, padahal itu belum diverifikasi benar atau enggak. Itu. Kita perlu lebih hati-hati, pelajarin dulu. Dan untuk Bank Indonesia, kalau boleh titip saran, seandainya teknologi ini berjalan, mohon dijaga baik-baik. Jangan sampai ada yang menyalahgunakan teknologinya. Oke? Mau infoin aja, seandainya kamu ingin berinvestasi di pasar modal, mau saham, reksadana, obligasi gitu, tapi butuh teman untuk diskusi. Kamu bisa ngobrol bersama perencana keuangan di Finansialku. Kami di Finansialku punya program pendampingan investasi. Kamu boleh nanya-nanya dulu ke adminnya Finansialku. Apa itu program pendampingan investasi, berapa harganya, dan apa saja yang didapatkan. Silakan klik link di sini atau hubungi nomor WhatsApp berikut ini. So, ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist perencanaan keuangan. Wujudkan masa